Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan pimpinan Allah. Bahkan kami membaktikan diri kami dalam ibadah ini hanya untuk Allah satu-satunya yang layak dipuji, disembah, diagungkan di seumur kehidupan kami. Berkatilah kami semua, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Tak ada seorang pun yang ditinggalkan. Semua diberkati, dijamah, dilawat oleh Allah yang Maha Tinggi dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Berkuasalah, berkuasalah, berkuasalah sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita punya Allah yang dahsyat. Sama-sama katakan, puji kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bagai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah tanpaku Tuhanku, apa menginginkan hidupku, berbagi dengan indah, ibadah Yesus Tuhan, Kau yang memberi, Kau mengangkat, Ku berserah, merayakan, terpujilah Kau Raja, Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Raja. Terpujilah Kau Raja, Raja. Amin. Janji Tuhan, kasih setianya tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menang dan kota melindungi. Aku katakan, Engkau selalu bersih, cintamu padaku takkan pernah.
kami rindu ya Tuhan, supaya kami seluruh jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Pontianak ini, memahami dan mengetahui bahwa satu-satunya jawaban itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jawaban yang diperlukan oleh kami maupun juga oleh seisi dunia ini. Sebab tanpa Kristus setiap orang akan terhilang. Setiap orang akan menuruti kehendak dan nafsu-nafsu dunia. Tetapi hanya dalam Kristus yang adalah jawaban itu. Setiap orang dibawa untuk mengenal Allah, diberi karunia-karunia, dan dipersiapkan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang diterangi oleh Allah Roh. Firman-Mu itu menerangi pikiran dan hati kami semua, menjadi jawaban di dalam kehidupan kami ini. Mari berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita berada di hari-hari Pentakosta. Menjelang Pentakosta, menjelang Pentakosta. Dan kita akan mulai merenungkan kembali peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu tema pada hari ini adalah jemaat mengenal Roh Kudus. Mari saya mengundang jemaat untuk membuka Alkitab atau membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 akan mendasari firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah menjadi sesuatu hal yang aneh, bahkan ini sudah menjadi rahasia umum. Rahasia keumum ya. Bahwa seseorang yang tinggal di perkotaan, apalagi ia tinggal di dalam komplek perumahan yang menengah ke atas, maka seringkali seseorang tidak mengenal siapa tetangga samping rumahnya. Kalau samping rumah saja tidak mengenal, apalagi yang di samping-sampingnya lagi. Lebih tidak mengenal lagi. Tetapi kebenaran ini tentu tidak berlaku untuk satu rumah. Kalau yang ini aneh beneran. Andai kata kita tinggal dalam sebuah rumah bersama-sama dengan orang lain, mungkin di situ ada orang tua kita, yang pasti di situ ada istri, suami kita, ada anak-anak, ada orang tua kita.
Atau mungkin ada yang ditambah, satu rumah dengan paman dan bibi juga. Aneh rasanya kalau tinggal dalam satu rumah tetapi tidak mengenal. Bukankah aneh? Tinggal dalam satu rumah, berjumpa tiap hari, bertemu setiap hari, tetapi tidak mengenal siapa orang yang satu rumah dengan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan jemaat mengenal Roh Kudus, Roh Kudus itu bukan tinggal di samping kita. Ia bikin rumah di samping rumah kita. Bukan. Roh Kudus bukan tetangga satu komplek dengan perumahan kita. Bukan. Dan malah Roh Kudus tidak hanya tinggal serumah dengan kita. Tidak. Tetapi Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Maka seharusnya lah kalau orang berkata tidak mungkin orang dalam satu rumah tidak saling mengenal. Maka saya mau katakan pagi hari ini, tidak mungkin seseorang yang didiami roh itu diam di dalam dirinya, roh itu menyertai hidupnya, tetapi tidak mengenal siapa yang menyertai dan tinggal di dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat beberapa hal yang membuat kita mesti belajar untuk mengenali Roh Allah ini. Semakin tahu Roh Allah ini yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Ia memberikan kepadamu, Bapa itu memberikan kepadamu seorang penolong supaya menyertai kamu selama-lamanya. Rasanya tidak pantas disebut sebagai pemberian kalau itu sementara. Betul? Pak Bisker memberi saya, katakanlah memberi sebuah mobil kepada saya. Pak Gembala, untuk Pak Gembala saya persembahkan sebuah mobil. Sampai kapan Pak? Dipakai seumur hidup jadi milik Bapak. Tapi 1 bulan kemudian Pak Bisker meralat. Pak, enggak jadi Pak. Enggak jadi saya berikan selamanya. Tapi saya hanya berikan untuk Bapak sampai akhir bulan ini saja. Kalau begitu namanya bukan memberikan, tapi menyewakan. Ya. Jadi kalau Allah Bapa berkata, Yesus berkata Allah Bapa akan memberikan kepadamu, Ia akan memberikan kepadamu roh penolong yang lain. Menyertai kamu selama-lamanya, itu betul. Memberi berarti selama-lamanya. Kalau Bapak berkata, aku memberikan roh itu kepadamu, itu berarti selama-lamanya. Bukan disewakan sebagai seorang bodyguard yang hanya bekerja sepanjang ia mampu, atau sepanjang saya mempekerjakan dia dan mau dipimpin atau dijaga oleh dia. Suatu saat saya bisa pecat dia. Itu namanya bodyguard, dibayar, tidak bekerja selama-lamanya. Tetapi roh ini, Roh Kudus ini diberikan menyertai murid-murid, orang percaya, rasul-rasul pada abad pertama. Sampai sekarang ini roh itu ada menyertai kita, orang-orang dan percaya kepadanya.
ia bukan bodyguard yang part time. Ia bukan bodyguard yang sementara waktu saja. Tetapi ia adalah roh yang menyertai kita long time. Long time guarantee. Ya. Sampai kapan? Ada orang bicara kalau kita membeli sebuah produk dan seringkali kalau kita tahu spare part di komputer ada satu bagian atau kita senang fotografi, ya, ada memory card, SD card, tempat untuk menyimpan data itu ya. Itu ada perusahaan yang memberikan garansi seumur hidup. Garansinya seumur hidup. Rusak ganti baru, gitu ya. Rusak ganti baru. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat semua, Roh Kudus bukanlah ia menyertai kita seumur hidup kita, bukan. Tetapi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Sebab Roh Kudus tidak pernah menjadi tua. Kita ini akan menjadi tua. Suatu saat hidup kita di muka bumi ini ada waktunya. Kita akan meninggal dunia. Tubuh kita akan ditinggalkan di bumi ini, kembali menjadi tanah. Tetapi Roh Kudus tidak hanya menyertai kita sampai kita mati, tidak. Tetapi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Sampai kita dalam kekekalan, kita ada bersama-sama dengan Roh Allah. Bapak Ibu, ini anugerah macam apa ini? Ini keistimewaan macam apa ini? Siapa saya? Siapa Bapak Ibu semua? Kok sampai Allah menyerahkan, memberikan pribadi Allah ketiga, yaitu Roh Kudus, untuk ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, ada di dalam diri kita selama-lamanya. Tidak hanya sampai batas kubur, tetapi selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu begitu luar biasa diperlakukan oleh Allah Bapa. Begitu luar biasa kita dicintai oleh Dia. Begitu luar biasa yang tidak diterima oleh orang-orang lain di luar iman kepada Kristus Yesus. Yaitu Roh Allah, penolong itu diberikan kepada kita selama-lamanya. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-17. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Yang kedua, kita melihat kebenaran bahwa kita itu mengenal Roh Tuhan yang tidak mungkin dikenal oleh orang-orang dunia ini. Orang yang mengenal Roh Allah, ia menyadari bahwa Roh Allah itu menyertai dan tinggal di dalam dia. Apa yang akan dialaminya? Ia tahu bahwa hidupnya itu didorong, digerakkan, diubahkan, diarahkan oleh Roh Allah. Berbeda dengan orang yang digerakkan oleh roh dunia ini. Roh dunia itu akan mendorong dia, menggerakkan dia untuk mengikuti keinginan-keinginan duniawi.
Orang mungkin akan berkata begini, Pak, kok saya itu pengennya kenal benar Pak dengan Roh Allah itu. Tahu nyata-nyata jelas, gamblang. Bisa saja kalau Allah menghendaki Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi saya mau berkata, apakah setiap orang yang digerakkan oleh roh dunia ini, mengikuti kemauan dunia ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercemar, ia sadar bahwa sebenarnya di dalam dirinya sedang berkuasa roh duniawi? Apakah orang yang sedang menghidupi hidup yang cemar sadar bahwa di dalam dirinya, dalam tanda petik, ia sedang dirasuki, dikuasai, dibelenggu oleh roh dunia ini? Saya kok hampir dapat pastikan tidak banyak orang yang menyadarinya. Tahun 1993 sampai tahun 1994, untuk pertama kalinya saya berkenalan dengan stensilan. Waktu itu saya bekerja di kota Jakarta. Di kota Jakarta, saya sebagai anak muda diperkenalkan oleh teman saya, teman satu kantor, dengan gambar-gambar pornografi, Bapak Ibu sekalian. Gambar-gambarnya itu tidak berwarna, hitam putih, fotokopian. Lama-lama saya menjadi tahu bagaimana mendapatkan gambar-gambar ini yang di daerah saya di pedesaan rasa-rasanya langka. Tahu caranya pada waktu itu? Gampang. Waktu itu saya bekerja di kawasan Klender, Jakarta Timur, tidak jauh dari Pulau Gadung. Kalau saya ingin mendapatkan gambar-gambar itu cukup datang ke terminal, banyak yang jual Bapak Ibu. Kalaupun kita tidak mencari, kita duduk di bis kota, nanti pedagang asongan itu, di atasnya itu dagang asongan, di bawahnya dia bawa buku-buku itu. Dan sering kali saya ditawarin dan saya beli. Saya jatuh dalam pornografi untuk pertama kalinya tahun 1993. Apakah saya sadar bahwa ada roh duniawi yang sedang membelenggu saya, menggerakkan saya untuk mengikuti perkara-perkara cabul yang rasanya nikmat sekali, di mata enak, dan jatuh pada kebiasaan masturbasi? Bukankah enak? Tapi saya tidak sadar bahwa saya sedang ada di dalam diri saya roh duniawi ini. Sampai suatu saat ketika saya masih ke gereja, saya orang Kristen yang rajin ke gereja. Suatu saat saya ditegur oleh firman Tuhan. Dan pada hari itu saya bertekad untuk membakar semua buku-buku porno itu. Tahu rasanya Bapak Ibu? Berat Bapak Ibu. Mau suruh bakar pendeta malu. Mau dibakar sendiri ini, aduh kok barang bagus begini kok dibakar. Gitu ya. Aduh, gak enak. Berat sekali rasanya. Tapi syukur kalau Tuhan mampukan saya membakarnya. Meskipun saya setelah itu juga jatuh bangun, tidak lepas dari itu. Tapi saya mau katakan intinya adalah, apakah dalam kondisi seperti itu saya sadar bahwa saya sedang mengikuti roh dunia ini? Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu
apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dengan kata lain, kita simpan ayat ini, dengan kata lain demikian. Kalau kita menerima roh dari dunia ini, sebab di sana dikatakan ada roh dunia, ada roh Allah. Sebagaimana kita juga dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 tadi, dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kamu mengenal Roh Kudus. Itu artinya ada dunia, ada roh. Ada roh dunia, ada Roh Kudus. Dari ayat ini kita bisa memahami, kalau orang itu menerima roh dunia, maka yang ia tahu adalah apa yang dikehendaki dunia ini. Manusia macam apa yang sedang dibentuk oleh dunia ini. Kehidupan macam apa yang orang-orang sedang dibawa oleh roh ini untuk manusia-manusia itu hidup di dalam kecemaran dan segala bentuknya. Maka tidak aneh 2 Timotius. Kita baca 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Kita baca bagian A-nya saja. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 bagian A. Demikian firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ada satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, barang siapa mencintai dunia dan segala isinya, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam dirinya. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada roh dunia yang sedang membawa hidup setiap orang supaya orang tidak mengenal di dalam dirinya ada roh Allah. Mungkin orang berkata, Pak, bukan hanya orang dunia saja Pak yang hidupnya kacau, yang hidupnya penuh dengan gelimang dosa. Oh banyak juga saya lihat Pak orang-orang Kristen. Oh gampang, saya kalau mau saya tunjukkan, ayo Pak Pendeta, saya kasih contoh. Saya tunjukkan, lihat dengan mata kepala Pak Pendeta sendiri. Saya kalau ada orang berkata begitu kepada saya tidak perlu mengikuti. Karena saya tahu ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen seperti Demas ini. Yang lebih memilih dipimpin oleh roh dunia, dikuasai oleh roh dunia, daripada roh Allah. Kok bisa begitu? Kalau ada Roh Kudus, kenapa ada orang Kristen yang masih hidup jatuh bangun dalam dosa? Bahkan ada yang masih hidup menikmati dosa. Kalau ada roh Allah, kenapa orang Kristen itu, tidak semua orang Kristen itu hidup berkobar-kobar demi Allah? Kok ada yang loyo? Kok ada yang suam-suam kuku? Ya. Kok ada yang seperti kurang gizi hidup rohaninya? Bapak Ibu, kalau ada orang berambut gondrong, bukan berarti tidak ada salon di muka bumi ini. Kalau ada orang yang rambutnya tidak terawat atau acak-acakan, bukan berarti tidak ada barbershop di kota Pontianak ini. Saya akan ambil kesimpulan yang salah. Kalau di tengah jalan saya ketemu dengan orang yang rambutnya acak-acakan, tak terawat. Lalu saya berkata, oh berarti di kota Pontianak ini tidak ada tukang cukur, tidak ada salon, tidak ada barbershop. Buktinya ini orang rambutnya berantakan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang percaya, tidak mengenal roh Allah, tetapi justru hidupnya mencirikan
sedang dipimpin, didorong, digerakkan oleh roh dunia ini. Bukan berarti tidak ada roh Allah. Tetapi karena orang ini tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau dipimpin oleh roh Allah, tidak mau dikuasai oleh roh Allah, tidak mau dirinya didiami oleh roh Allah. Ia tidak mendekat kepada Allah, tetapi ia menjauh. Maka ketika engkau menjauh, diriku menjauh seperti Demas, hidup kita kacau. Hidup kita kacau. Rohani kita tidak bertumbuh. Kita dikuasai berbagai macam rupa-rupa kedagingan. Keserakahan, hawa nafsu, percabulan, ya, persinahan, percideraan, iri hati, pemecah, kedengkian, dan lain sebagainya. Kita sulit mengalami yang namanya kasih, persaudaraan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita tidak tahu apa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah. Kalau hari ini Roh Allah berkata kepada saya dan kepada Bapak Ibu jemaat, Roh Allah itu diberikan kepadamu, kepadaku dan kepadamu, supaya ia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Sehingga kita digerakkan oleh Roh Allah itu untuk semakin berkobar-kobar dalam perkara-perkara rohani. Untuk menikmati apa yang menjadi rencana Allah di depan. Bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Sebuah pengalaman pemulihan bersama dengan Allah. Sebuah pengalaman bersama dengan Roh Allah yang memampukan, bukan meloyokan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya itu sempat bergumul panjang. Tuhan, saya ingin melihat dan mengalami perkara-perkara besar, itu doa saya. Apakah karisma-karisma kehidupan roh yang begitu luar biasa hanya terjadi di zaman para rasul? Saya merasa Tuhan, gereja zaman ini itu kurang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa seperti itu. Apakah Roh Allah sudah tidak ada bersama-sama dengan kami? Saya bergumul panjang Bapak Ibu sekalian. Sampai suatu saat Allah mesti mengajar saya untuk mensyukuri dan mengenali Roh Allah yang bekerja di dalam diri saya. Ada sesuatu suara yang berbisik di dalam diri saya. Kalau kamu sekarang tidak ada keinginan sama sekali pada pornografi, apakah itu pekerjaanmu? Kalau sekarang ini saya melihat pornografi tidak seperti dulu yang begitu nikmat. Sekarang ini apakah itu kekuatanmu? Saya disadarkan oleh Tuhan bahwa orang yang terikat dengan pornografi itu seringkali orang berkata, oh enggak apa-apa kan masih muda, nanti kalau sudah menikah sembuh sendiri. Bapak Ibu, dosen-dosen saya bercerita di tempat-tempat konseling yang paling marak terjadi adalah pasangan suami istri yang kehidupan seksualnya kacau karena pengaruh pornografi. Jadi pornografi tidak berhenti karena orang menikah. Saya dibawa oleh Tuhan mengingat sebuah pengalaman. Ketika saya dari kota Ungaran di mana kami tinggal, saya waktu itu akan pergi ke Jawa Timur. Saya naik bis kota,
dari kota Ungaran menuju ke Semarang ke terminal besar. Di sebuah tempat dekat terminal, tepatnya di Jalan Kaligawe, ya, Kaligawe tempatnya banjir itu ya, di Semarang. Saya duduk di belakang, dekat dengan kondektur, ada kernet di sana juga. Lalu seorang kakek, betul, kakek beneran, bukan kakek-kakean, tapi kakek beneran. Seorang kakek itu turun. Tapi anehnya sebelum kakek ini turun, kondektur itu sudah bilang, kiri-kiri ada yang mau turun, padahal kakek itu belum berdiri. Ketika kondektur dan kernet bilang begitu, kakek itu berdiri dan turun. Dalam pikiran saya, mungkin langganan sudah ini kakek ini. Lalu sembari kakek itu turun, sang kondektur dengan senyum-senyum berkata, dalam bahasa Indonesia ya, karena ngomongnya bahasa Jawa, selamat bersenang-senang kek, gitu ya. Lalu sang kakek tersenyum dan angkat jempolnya. Lalu kendaraan bis berlalu, dan sambil berlalu itu kondektur berkata kepada saya yang belum ngerti apa maksud semuanya ini. Sang kondektur berkata kepada saya bahwa kakek ini adalah pelanggan tetap pelacuran di Kaligawe. Ia datang pagi, nanti sore ia pulang dengan bis yang sama. Ia sudah tahu rute bis ini. Ia sudah tahu jam berapa bis ini ada dan bis ini akan membawa dia kembali ke rumahnya. Pagi ia datang dengan bis itu, sore ia akan pulang dengan bis yang sama. Kalau orang berkata bahwa dosa seksual itu akan sembuh ketika orang sudah tua, tidak. Tidak. Maka saya bersorak memuji Allah. Kalau engkau bebaskan saya, kalau engkau pulihkan saya, bukan karena saya sudah menikah, bukan karena saya sudah tambah bijaksana dengan usia yang bertambah, tetapi karena Roh Allah bekerja memulihkan diri saya, menggerakkan saya untuk tahu bukan pornografi yang nikmat, tapi yang nikmat itu adalah kesucian, kemurnian hidup di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak yang saya kasihi, saya rindu kita semua mengenal Roh Allah yang ada di dalam diri kita dan menyertai kita. Hidup ini berubah. Oleh sebab itu kita pun perlu diubah oleh Roh Allah. Hidup ini berubah Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu orang biasa-biasa saja. Tapi suatu saat bisa jadi oleh kehendak Tuhan, hidup Bapak Ibu diberkati lebih daripada sekarang ini. Hidup berubah. Tetapi Roh Allah dalam kehidupan yang berubah itu perlu mengubah diri kita. Supaya dalam perubahan itu kita tidak semakin menjauh dari Allah, tapi semakin mendekat pada kehendak Allah. Dan menikmati hidup di dalam kehidupan Allah. Jangan sampai semakin kita diberkati, semakin kita dikuasai oleh roh dunia ini, kita semakin sulit untuk memberi, kita semakin sulit untuk membantu, kita semakin tidak setia kepada pasangan kita karena kita sudah punya harta yang lebih di tangan kita. Jangan. Ada banyak orang bersaksi, dulu saya biasa-biasa, saya setia kepada istri saya. Tetapi ketika saya sudah bukan orang biasa-biasa lagi, saya mulai mencari yang kedua. Dunia ini berubah Bapak Ibu sekalian. Roh Allah perlu mengubah diri kita.
Dunia ini berubah, bisa saja suatu saat kita jatuh juga dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Dulu ketika hidup saya diberkati, saya puji Tuhan. Tetapi ketika saya menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, sulit bagi saya untuk berkata syukur, terima kasih Tuhan. Hidup berubah Bapak Ibu. Roh Allah perlu ada di dalam diri kita, supaya dalam hidup yang berubah itu kita tetap tahu dalam segala situasi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Sehingga entah kita di atas, entah kita di bawah, tetap haleluya. Amin. Entah kita di bawah, entah kita di atas, tetap puji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tidak mungkin aku dibiarkan seorang diri. Dan bukan hanya itu saja. Ayat yang pertama, ayat yang terakhir kita baca sekali lagi. Dalam Yohanes pasal 14, kita baca ayat 15, ayat yang terakhir buat kita. Saya mengundang para pemain musik, Ibu Grace dan singer untuk maju ke depan. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita. Kita mengenal Dia. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengenal Dia. Sebab Ia yang ada di dalam diri kita tidak berdiam diri, tetapi mendorong kita untuk mencintai Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ia yang mendorong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita menggumulkan menjadi pelaku firman Tuhan, semakin kita menyadari ada kekuatan lain yang memulihkan dan mengubahkan diri kita. Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus memulihkan diri kita. Mari kenali Dia. Ia bukan tetangga kita. Ia ada di dalam diri kita. Apa yang membuat seorang percaya menari kegirangan? Apakah alasan psikologis akan suasana musiknya? Sama seperti seorang datang ke konser-konser musik berjingkrak dan bergoyang. Apakah itu nuansa psikologis saja? Saya katakan, kalau Daud itu menari-nari, kalau setiap anak Tuhan itu bergirang dalam puji-pujian kepada Tuhan, bukan sekedar alasan psikologis, tetapi alasan roh. Sukacitanya bukan hanya sukacita secara psikologis emosional, tapi sukacitanya adalah sukacita rohani yang hanya bisa dialami, dinikmati oleh orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Mari biarkan Roh Allah tidak membuatmu menjadi loyo, tetapi semakin berkobar-kobar demi kemuliaan nama Tuhan. Dari Gereja Isa Almasih Pontianak untuk bangsa-bangsa, bagi kemuliaan nama Tuhan, Roh Allah dimuliakan, Roh Allah menggerakkan kita semua.